Pandemi menjadi momen semakin terbukanya potret perlindungan sosial di Indonesia. Kelompok miskin dan marginal seperti perempuan, anak-anak, lansia, dan disabilitas menjadi pihak yang paling terdampak dan sepatutnya dijamin oleh negara melalui mekanisme perlindungan sosial yang transparan dan akuntabel. Namun, apa sebenarnya perlindungan sosial itu dan apa urgensinya bagi masyarakat? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan buat mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Lewat perlindungan sosial, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terlindungi dari guncangan dan kerentanan sosial sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan baik, minimal terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pada dasarnya, perlindungan sosial adalah hak seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial tertentu dan sudah dijamin oleh konstitusi. Namun, pada bahasan kali ini, kita akan berfokus pada perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan marginal ya. Sistem perlindungan sosial berbeda-beda di setiap negara. Kalau di Indonesia, perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Dua hal tersebut berbeda loh. Bantuan sosial itu berupa transfer uang, barang, dan jasa dari pemerintah kepada penduduk miskin atau rentan miskin, tanpa adanya syarat atau kontribusi iuran tertentu. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah atau BSU atau BLT subsidi sebesar Rp1 juta kepada para pekerja Indonesia yang terdampak COVID-19. Bantuan diberikan bagi pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 yang gajinya di bawah 3,5 juta. Sedangkan jaminan sosial adalah perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu kepada para pesertanya. Contohnya seperti mekanisme pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Namun, kenyataannya di lapangan, mekanisme perlindungan sosial Indonesia masih perlu dibenahi nih teman-teman. Banyak masalah yang terjadi, misalnya nih, pertama, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos ternyata masih kurang akurat bila dijadikan sebagai dasar penyaluran bansos. Akibatnya, banyak bansos yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan data Bappenas tahun 2020 terhadap tingkat akurasi penyaluran program tahun 2019, hanya 50 dari 514 kabupaten atau kota yang melakukan update data DTKS di atas 50%. Dari 50 kabupaten atau kota yang melakukan update data DTKS tersebut, meskipun telah dilakukan 2 hingga 4 kali update dalam setahun, ternyata tingkat akurasi data sosial ekonominya masih rendah. Untuk itu diperlukan pembaharuan data DTKS secara menyeluruh oleh pemerintah pusat serta dirasa sangat mendesak untuk meningkatkan kapasitas Pemda dalam melakukan pemutakhiran dan pendataan jumlah penduduk miskin. Masalah kedua adalah masih banyaknya kasus korupsi dana perlindungan sosial, seperti kasus mantan pejabat Dinas Sosial Lebak yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial. Bahkan baru-baru ini mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dinyatakan sebagai tersangka kasus dengan dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Gak hanya itu, melalui program HEAL di mana Tifa mendampingi 10 desa di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur, kami menemukan tantangan nyata di lapangan. 2 diantaranya adalah 1. Penerima ataupun yang belum menerima bantuan tidak mengetahui situs cekbansos.kemensos.go.id sebagai salah satu situs untuk memastikan dirinya penerima atau bukan. Yang terjadi, informasi hanya terpusat pada RT sehingga kebergantungan informasi sangat tinggi pada RT dan rentan disalahgunakan. 2. Pendataan dilakukan oleh tim pendata di awal program dan hampir seluruh informan dan responden menyatakan mereka nggak tahu kalau mereka didata sebagai kelompok penerima. Kelompok penerima manfaat dan yang belum menerima nggak paham kalau data mereka bisa dilihat di tingkat desa atau kabupaten. Nah, melihat kondisi tersebut, pemerintah haruslah berbenah agar pelaksanaan perlindungan sosial bisa lebih maksimal. Ada beberapa upaya yang Tifa rekomendasikan guna mengatasi kesemerautan kebijakan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Di antaranya adalah 1. Kementerian Sosial diharapkan melakukan evaluasi data sesuai dengan Permensos tahun 2021 terkait pendataan dan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. 2.
meninjau kembali keberadaan aplikasi data tingkat kabupaten dan desa agar operator desa bisa mendapatkan notifikasi saat terjadi penolakan seseorang sebagai penerima bansos. 3. Kementerian juga diharapkan mampu memaksimalkan pola penyebaran informasi, baik informasi program, pendataan, hasil verifikasi dan validasi, dan waktu pencairan ataupun keterlambatan pencairan. 4. Selain itu, penting buat menyusun petunjuk teknis atau juknis bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. 5. Menjadikan DTKS sebagai acuan data untuk seluruh pihak dalam menjalankan program perlindungan sosial dan menyusun pedoman penanganan permasalahan ataupun kecurangan. Gimana teman-teman? Sudah mulai terbuka kan wawasan tentang perlindungan sosial? Seperti yang diamanatkan konstitusi, negara wajib menjamin kesejahteraan masyarakat. Well, salah satunya melalui perlindungan sosial. Nah, makanya mekanisme perlindungan sosial yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel harus terus diupayakan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Nah, teman-teman, ada lagi nggak sih masalah perlindungan sosial selain yang tadi saya bahas? Well, gimana ya cara mengatasi hal tersebut? Diskusi di kolom komentar yuk! Hai, terima kasih telah menonton Tifapedia. Sebarkan video ini ke orang-orang di sekitarmu. Ikuti dan pantau juga media sosial kami @Tifa Foundation untuk update informasi seputar masyarakat terbuka di Indonesia. Terima kasih.